Penggunaan gadget menjadi sangat penting pada kehidupan masa kini. Hal ini dapat terlihat juga di Indonesia. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam gadget membuat gadget semakin digandrungi. Adakah pengaruh antara penggunaan gadget dengan perilaku sosial masyarakat? Survei yang dilakukan oleh Microsoft mengatakan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, anak-anak, pada proyek akhir kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pengaruh gadget terhadap perilaku sosial. Boleh tahu namanya siapa, Kak? Aku Rara. Rara. Full name-nya siapa? Amira Kalyana, bisa dipanggil Rara. Oke, Rara. Rara pengguna gadget kah? Pengguna dong. Pengguna, tentunya ya, pastinya. Nah, ini kira-kira gadget apa yang sering yang Rara pakai sehari-hari? Kalau gadget sih paling handphone sama laptop sih, Bu. Karena emang yang paling aku gunain dan yang nge-support aktivitas aku emang dua gadget. HP, handphone, dan laptop. Iya. Biasanya HP untuk komunikasi. Biasanya kalau misalnya handphone itu buat komunikasi sama dosen, sama keluarga, sama teman, atau main-main gadget yang kayak Instagram, yang saya gampang-gampang gitu. Kalau laptop biasanya buat tugas, atau buat Zoom, buat kelas gitu. Ya, kalau sekarang masih online ya, Kak? Iya, semua sekarang sama. Kalau dalam sehari berapa lama Kakak Rara menggunakan gadget itu? Sebenarnya aku nggak tahu sih pastinya berapa jam, tapi kayak mungkin bisa lebih dari 12 jam gitu sih, Bu. Karena kan aku kayak hitungannya mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tuh emang full gadget semua. Full gadget untuk karena belajarnya kuliahnya masih online ya? Iya, karena aku kuliahnya juga masih online, terus aktivitas saya kan juga belum bisa ketemu langsung kan, jadi semua emang online. Iya. Kalau aplikasi yang sering Kakak Rara gunakan apa? Paling karena aku sekarang anak kuliahan, aku pakainya main Zoom, terus WhatsApp, terus mungkin kalau buat hiburan aku selalu buka Instagram sama YouTube. Oke, IG ya yang banyak Iya, ya IG. sama YouTube. Rara ada penelitian nih dari Microsoft. Microsoft itu mengadakan penelitian dan hasilnya itu menyatakan bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang tidak paling sopan se Asia Tenggara. Bagaimana pendapat Kakak Rara tentang itu? Kalau personally aku setuju sih sama itu, karena aku juga ngelihat orang-orang Indonesia kalau ngebalas feedback dari konten seseorang kan kadang ngomongnya komentarnya ngasal gitu kan. Dan menurut aku itu juga gara-gara kurang edukasi aja sih, banyak banget. Menurut aku ya, banyak banget orang-orang Indonesia itu emang mereka nggak bisa milih itu apa yang harus mereka keluarin sama mereka pendam sendiri. Menurut aku orang Indonesia tuh kurang di bagian situ aja sih, Bu. Mereka kurang bisa menghargai karya orang lain juga. Terus kalau misalnya Kak Rara sering nongkrong nih anak muda yang apalagi weekend gitu atau ketemu teman-teman yang lama, apakah Kakak Rara sendiri atau teman-teman lebih asik dengan gadgetnya masing-masing jadi hanya kumpul badannya saja atau lebih banyak ngobrol face to face seperti itu? Mungkin gara-gara lagi corona gitu kan kita juga ketemunya juga gak terlalu sering ya, Bu. Jadi kalau untuk sekarang kondisinya kalau ketemu emang semuanya emang lepas gadget sih, gara-gara sehari-hari kan kita udah selalu pakai gadget nih, jadi sekali kita ketemu full team, ketemu rame-rame itu pasti emang udah kesadaran masing-masing aja, udah nggak megang itu kalau di lingkaran aku aja sih, kalau pertemanan aku. Kalau gadget itu menambah pengetahuan kah atau menambah meningkatkan kecerdasan kamu dalam game kah? Sendiri aku lebih ke yang nambah ilmu sama nambah lingkaran pertemanan, karena kan kayak yang kita tahu sosial media itu kan sebenarnya dibuat untuk tujuannya untuk kita nambah relasi kita, nambah koneksi kita ke orang-orang lain kan, Bu. Dan jadi selain itu kalau wawasan itu juga aku setuju banget, karena hampir sebenarnya tujuan utama orang pakai gadget kan sebenarnya untuk nambah wawasan. Nah, kalau Kakak sendiri suka main game? Aku enggak, Oh, aku enggak suka main game sama sekali.
ketika kakak Rara mau curhat, apakah curhatnya lebih prefer kakak Rara face to face langsung ke orangnya ketemu, atau bisa melalui gadget seperti misalnya chat di WhatsApp atau video call, atau mungkin bisa dengan aplikasi yang lain? Kalau aku itu lebih ke seberapa perlunya aku cerita aja sih Bu. Jadi kayak misalnya emang ini something yang aku udah gak bisa ceritain lagi gitu, misalnya udah gak bisa aku pendam, aku bakal prefer untuk ketemu langsung. Tapi kalau misalnya somethingnya masih bisa diomongin di chat, itu aku bakal usahain untuk ngomongin di chat. Namanya siapa? Raffi, Aram gimana? Ya panggilnya apa? Panggilnya Raffi aja. Raffi. Iya. Kita tuh mau tanya tentang gadget nih kan anak muda. Kamu tuh biasanya pakai gadgetnya tuh apa dalam sehari-hari? Kalau gara-gara udah kuliah ya Bu, sering makanya sih HP sama laptop sekarang ya Bu. HP sama laptop. Yang dipakai tadi buat kuliah apa? Yang banyak? Dua-duanya sih kepake Bu. Kepake ya. Soalnya HP biasanya buat komunikasi sama dosennya, laptop buat ngerjain tugasnya, segala gitu sih. Terus seberapa sering mungkin kalau dipakai rentang waktu berapa jam menggunakan gadget sama laptop? Sekarang sih bisa 12 jam ya Bu. 12 jam ya, karena tadi kemudian Iya, kuliah sama media sosial juga sih. Oh, medsos. Emang medsos apa sih yang sering kamu lihat? Kamu Instagram pakai? Bu. Instagram, WhatsApp. WhatsApp. Iya sekarang TikTok Bu. TikTok gitu. TikTok apanya nih kamu yang joget-joget gitu atau? Enggak sih Bu. Biasanya tempat-tempat yang menarik kan juga ada tuh di Oh TikTok. gitu ya, yang menarik ya. Kalian aja tersana kan? Iya betul. Terus ada data dari Microsoft bahwa netizen Indonesia itu termasuk netizen yang paling tidak sopan saat berbicara. Menurut kamu gimana sih? Sebenarnya sih tergantung dari kitanya ya Bu ya. Mau bertindak kayak gimana, cuma lebih kelihatan. Biasanya kan orang ngeliatnya lebih ke jelek ya Bu. Karena emang rata-rata orang Indonesia menurut saya sih kadang melihat konten dikit suka baper gitu. Komennya suka sembarangan gitu jadinya. Kayak suka ngasal nih ngomongnya gitu sih. Jadi harus bijak ya. Iya sebenarnya. Dalam Iya. bijak posting, bijak komen gitu ya. Betul. Nah terus bener gak sih kalau kita sering pakai gadget jadi kita males, mager gitu. Kan di gadget tuh kita kayak misalnya mau pesen makan nggak pakai Iya. gitu. Terus kamu Ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk pesen makan kan tadi jadi jatuhnya lebih praktis. Iya. Cuma hitungnya kita jadi jarang mau gerak. Iya. Tergantung kitanya sih. Kalau kita masih mau gerak kan hitungannya kita nggak mager gitu. Kita masih misalnya masih mau olahraga segala. Sebenarnya kita juga bisa manfaatin HP kan buat olahraga juga, kayak kita melihat exercise apa yang bisa kita lakuin dari HP kayak gitu. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Siang. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar ya. Nama kakak siapa ya? Dea. Oke Dea. Kalau dalam sehari itu berapa lama kakak Dea menggunakan gadget? 12 jam lebih. 12 jam lebih ya. Oke. Kalau aplikasi itu kayak sering digunakan oleh kakak Dea? Kalau aku sosial medianya paling WhatsApp, Instagram, Line. Aku itu sih 3 yang paling sering aku pakai. Menurut data dari Microsoft, katakan bahwa netizen Indonesia itu merupakan netizen yang tidak sopan di Asia Tenggara. Bagaimana menurut pendapat kakak Dea? Kalau aku melihat kondisi yang sekarang itu netizen-netizennya aku setuju sih, karena pengawasan peliti yang di online itu tuh menurut aku belum ada. Jadi belum ada aturan-aturan yang pasti. Sebenarnya tuh kita di sosial medianya tuh harus gimana, dan menurut aku juga edukasinya kurang sih kalau tentang sosial media ataupun online ini harus gimana. Benar nggak sih kakak Dea kalau gadget itu bikin malas? Kalau aku sendiri pribadi, aku orangnya yang bisa mengontrol gadget sih. Aku bukan yang ketergantungan itu. Jadi aku kalau misalnya di saat aku mau I need a break atau space from social media gitu, aku bisa mengudahin gitu. Jadi menurut aku kalau dibilang itu buat malas aku masih enggak sih. Oke. Kalau kamu sendiri ketika kamu nongkrong sama teman lebih banyak bicara langsung atau kamu fokusnya ke gadget kamu sendiri? Sebenarnya tergantung. Kalau emang lagi banyak yang harus diurusin di handphone, aku biasanya pasti sambil ngobrol sambil main handphone, antara ngurusin
kerjaan apa. Cuman kalau misalnya emang lagi nggak ada ngapa-ngapain di handphone atau nggak ada yang lagi dibicarain, aku lebih sering ngobrol itu sih dibandingkan main handphone. Kalau menurut Kak Dia nih, gadget itu bisa menambah ilmu pengetahuan Kak atau meningkatkan keterampilan game atau memperluas hubungan pertemanan yang mana? Kalau menurut aku fungsi yang paling utama dari gadget itu lebih ke insight, nambah insight. Sebenarnya kalau game itu enggak sama sekali karena aku nggak suka main game pribadi. Cuman kalau relasi aku juga ngerasa lumayan berdampak besar sih sama kehidupan aku sekarang dari sosial media, dari gadget itu untuk jualan makanan online, makanan di restoran gitu deh online. Selamat siang Mbak. Siang Bu. Siapa? Zalfa. Mbak Zalfa biasanya menggunakan gadget sekarang itu Pakai yang pasti handphone sama laptop gitu ya. biasanya dipakai buat apa? Dan kalau laptop buat kelas, buat kuliah, sama kadang butuh streaming Bu. Ini ya. Terus biasanya aplikasi apa yang digunakan di gadget? Karena sekolah online yang pasti Zoom. Zoom. Habis itu WhatsApp buat komunikasi sama teman sekelas. Terus Instagram, sosial media kayak Twitter gitu saya penting sih. Dan saya juga butuh aplikasi berita soalnya matkul saya juga butuh baca berita. Nah terus ini ada data dari Microsoft. Mereka mengatakan bahwa netizen Indonesia itu netizen yang paling gak sopan se-Asia Tenggara. Menurut Mbak Zalfa Menurut saya bener sih Bu, soalnya terkadang netizen Indonesia banyak yang underage juga pakai sosial media, jadi kayak kurang difilter. Makanya kalau pakai sosial media kadang harus bijak, kayak harus bertanggung jawab sama apa yang kita posting juga, sama apa yang kita bicarakan juga. Kalau enggak ya nanti kayak tipikal orang Indonesia, klarifikasi buat masalah, klarifikasi terus ngulangin lagi, ntar kayak gitu. Kalau enggak, gimana? enggak, karena aku Apa yang membuat Mbak Zalfa nggak seperti itu? mikir, soalnya efeknya besar. Karena aku merasa sosial media itu besar banget dan serem. Ya kayak sih orang bisa macam-macam ngapain aja gitu loh dengan sosial media. Jadi bahaya. Jadi aku lebih baik ngelindungin diri sendiri dulu deh dan mikir lebih panjang lagi. Terus lagi asik nih dengan gadget. Saya peduli nggak sih dengan lingkungan? Misalkan ada orang tua panggil atau mungkin ada orang jatuh di sebelah aku. Ya kadang kalau lagi serius tuh kadang kayak bentar dulu, kalau dipanggil orang tuh kayak sebentar dulu lagi kuliah atau bentar dulu lagi ngerjain tugas. Kadang kalau yang penting sini, cuman kalau misalnya udah kayak di lingkungan asli yang kayak benar-benar udah urgent banget ya pasti nyadar lah. Sampai sekarang dengan gadget itu penggunanya lebih dominan untuk belajar, mencari menambah wawasan, atau untuk meluas pertemanan. Semuanya, kalau bagi saya ya ada yang dibagi-bagi lah buat edukasi, buat nambah pertemanan, wawasan, kan itu juga jadi satu semuanya. Kan karena sosmed gak selamanya buruk juga, kadang kayak kita mendapat ilmu dari sosmed dan segala macam. Kita bisa menggunakan sosmed dengan bijak, kalau ya dengan benar, bila dengan benar gitu loh. Bisa sharing hal-hal yang emang penting, kayak sekarang kan lagi pandemi COVID, jadi kita bisa mungkin nge-sharing tentang COVID atau gimana. Oke. Baik, itu aja Mbak Zalfa. Terima kasih.